Film diawali sebuah kalimat yang memiliki arti, mengetahui tanggal kematianmu artinya kau sudah mulai sekarat. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita tergeletak di sebuah ruangan. Di dinding ruangan ini ada tulisan berwarna merah dan tanggal 6/12, tanggal 6 bulan Desember. Arti dari tulisan itu adalah dia atau kau salah satu akan mati. Di tengah tulisan itu ada foto laki-laki dan perempuan dengan tanda. Dalam ruangan ini, wanita ini tuh gak sendirian. Ada seseorang misterius. Di Jerman sedang dilanda ketakutan. Banyak laporan kepada polisi, orang-orang merasa diikuti dan juga ditemukan banyak mayat. Mayoritas laporan berasal dari perempuan dan begitupun mayat. Kejadian ini sudah menjadi berita nasional. Lalu kita diperlihatkan seorang pria bernama Jules. Dia ini seorang pelayan dalam saluran bantuan temani pulang, semacam life service untuk orang-orang yang pulang pada saat larut malam. Saat selesai melayani seseorang, dia mendengar suara dari luar. Ketika mau mengecek, panggilan telepon datang lagi dari seorang perempuan bernama Caro yang pulang kerja sedang menunggu bus. Dia bilang kepada Jules merasa ada 5 orang yang sedang menatapnya. Jules memberi saran tetap tenang dan jangan tunjukkan sikap ketakutan dan lari ke bawah tiang lampu agar terlihat. Dan benar saja dugaan Caro, 5 orang yang sedang menatapnya menghampiri dia. Jules dengan tenang memberi saran untuk lari ke mobil yang terparkir dan memukul kap depan. Alarm mobil pun berbunyi, kelima orang itu pun kabur dan Caro berhasil masuk ke dalam bus selamat. Jules istirahat sambil menunggu panggilan lagi. Dia bersantai di depan TV. Berita soal pembunuhan tersiar. Mayat perempuan ditemukan tewas dan ada tulisan tanggal yang menggunakan darah. Tanggal tersebut adalah tanggal di mana mayat itu terbunuh. Pembunuh ini mendapatkan julukan The Calendar Killer. Polisi tidak memiliki petunjuk kuat, hanya satu petunjuk yang bisa disebarluaskan, yaitu angka 2 yang khas. Host berita mengatakan jika ada yang mengenali gaya tulisan ini, segera lapor. Lalu ada panggilan telepon dari papa, tapi Jules menolaknya dan dia masuk ke kamar memeluk anaknya, Fabian. Sepertinya Fabian ini sedang dalam masalah kesehatan. Dan tidak lama dari itu ada panggilan telepon lagi. Penelpon tidak langsung bicara, dia berjalan dengan terburu-buru dengan kondisi nafas berat. Jules terus bertanya, dia pun masih terus diam dan hingga akhirnya penelpon itu bicara. Clara Vernet, seorang perempuan dalam ketakutan. Dia mengatakan kepada Jules sedang diincar oleh kalender killer. Malam ini adalah tanggal kematiannya. Clara sudah bicara kepada siapapun tapi tidak ada yang percaya, bahkan polisi. Saat menelpon, rumah Jules terdengar lagi suara. Sekarang jendela kamar terbuka sendiri. Clara masih bicara, ternyata Clara adalah wanita yang ada di awal film. Dan foto di awal tadi adalah foto dirinya dengan suaminya. Kita beralih sejenak dan diperlihatkan seorang laki-laki sedang di depan meja yang penuh dengan foto-foto korban pembunuhan. Kita kembali ke Jules. Clara masih bercerita. Clara kini berada di tempat sunyi yang pasti bukan di rumah. Jules mencoba memberi saran lapor kepada suaminya Clara. Clara sudah melakukannya, tapi respon suaminya malah mentertawakan dan bahkan mengatakan Clara sedang berhalusinasi. Jules masih terus mendengarkan keluhan Clara dan sabar memberikan saran dengan perlahan meskipun Clara tidak begitu mendengarkannya. Jules ini berpengalaman dalam mendengarkan keluhan. Dia tahu orang yang sedang dalam bahaya. Lalu Clara sampai di garasi. Jules mendengar suara garasi terbuka. Di sini Clara membawa sesuatu dan selang. Jules bertanya, sedang apa Clara? Tapi Clara tidak menjawab. Jules nggak sadar, ternyata dia dari tadi mimisan. Percakapan masih terus berlanjut. Selama percakapan ini Jules memberi informasi kepada petugas lain untuk mengecek soal Clara. Dalam laporan Clara pernah mengalami KDRT. Jules mencoba bertanya tapi jawaban dia malah marah nggak terima karena banyak tanya. Clara sadar percakapan ini tuh direkam. Dia bilang apakah jika terjadi sesuatu kepadanya polisi akan tahu. Jules nggak ngerti maksud Clara.
Jules masih belum memahami permasalahan Clara. Kenapa seorang pembunuh mengincarnya, tapi Clara malah nggak kembali kepada suaminya. Lalu Clara mengaku dia mendapatkan pelecehan. Dan kita dibawa mundur saat Clara berkunjung di sebuah hotel mewah bersama suaminya Martin. Malam ini adalah anniversary pernikahan mereka. Ada dua orang mendatangi mereka, Merte dan Paul. Dari sini kita baru mengetahui Clara seorang pengacara dan Martin adalah seorang dokter yang sekarang sedang menjabat di kementerian. Mereka juga ternyata memiliki anak bernama Amelia yang saat malam ini sedang dititipkan kepada pengasuh. Selesai berbincang, Merte dan Paul pun pergi. Kembali ngobrol berdua saat hidangan datang. Clara melihat makanan itu tiba-tiba berubah menjadi serangga. Clara menjadi ketakutan dan tidak sadar dia melempar gelasnya. Martin yang tahu kondisi istrinya, ternyata kondisi ini karena Clara tidak meminum obat. Clara ini memiliki gangguan jiwa, tapi sepertinya Clara mencoba untuk berhenti mengkonsumsi obat. Dan setelah selesai makan, mereka berjalan menuju lift. Martin membawa Clara ke sebuah tempat di mana semua orang laki-laki menggunakan topeng dan wanita-wanita dijadikan seperti alat pemuas nafsu para lelaki. Nafsu yang aneh, mereka ini semuanya suka menyiksa wanita demi fantasinya terpenuhi. Gak cuma itu, wanita-wanita ini tuh dibayar dan sebagian pembayaran itu disumbangkan kepada yayasan anak. Martin bilang acara ini adalah bentuk kebaikan. Clara minta pulang, tapi Martin malah menyuruh minum bir yang Clara pegang. Clara setelah minum bir itu dia pingsan dan tersadar sudah dikerumuni oleh laki-laki. Bahkan Martin pun ikut, bukan untuk merayakan ulang tahun, tapi menyiksa Clara. Jules menyarankan untuk pergi meninggalkan Martin. Lalu mereka membicarakan anaknya masing-masing dan Clara mengatakan bahwa Amelia sangat menyayangi ayahnya. Clara mendapatkan pesan dari Martin. Pesan tersebut berisi ancaman dan ternyata bukan cuma kalender killer saja yang mencarinya, tapi juga suaminya. Clara dalam keputusasaan, dia menaruh selang yang dia ambil dan memasukkannya ke knalpot mobil dan diarahkan ke dalam. Apa yang dilakukan Clara adalah mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara perlahan menghirup racun. Selama di dalam dia mengingat saat kejadian. Saat selesai, Clara diantar Martin untuk pergi ke toilet dan saat ada kesempatan dia pun kabur. Clara sebelum meninggalkan dunia, dia menelpon Vigo pengasuh Amelia dan Clara memberikan pesan terakhir kepada anaknya melalui pesan suara karena Vigo tidak bisa dihubungi. Clara mengungkapkan perasaannya yang begitu sayang kepada Amelia. Jules masih aja terus berusaha menelpon Clara dan panggilan dari Papa Jules ada lagi. Kali ini Jules mengangkatnya. Papa hanya ingin tahu keadaan Jules di mana dan sedang apa. Karena Jules ini tuh baru ditinggalkan istrinya meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Jules bercerita kalau dirinya sedang sibuk dan ada di rumah. Lalu ada seseorang yang dalam masalah ingin mengakhiri hidupnya. Papa mencoba membantu meminta lokasi Clara. Ini tuh tumben banget kata Jules. Tapi sayangnya Jules aja nggak tahu lokasi Clara saat ini. Telepon pun dimatikan oleh Jules. Dan sementara keadaan Clara sudah tidak sadarkan diri. Lalu Papa masih aja terus memanggil Jules. Dia memaksa menceritakan apa yang diketahui oleh Jules. Akhirnya Jules terpaksa menceritakannya dan telepon langsung ditutup oleh Papa. Ternyata Clara tersadar dan dia keluar dari mobil. Sepertinya Clara membatalkan niatnya. Jules menelpon lagi Clara dan kali ini diangkat Clara. Jules bertanya di mana lokasinya. Clara hanya bilang tempat yang aman, tidak diketahui oleh kalender killer. Jules dan Clara mereka ngobrol seperti orang yang cukup lama kenal. Jules benar-benar peduli dengan keadaan Clara karena apa yang dialami Clara sama seperti yang dialami oleh istrinya. Dari sini kita mengetahui ternyata istri Jules memiliki masalah yang sama dalam psikologinya. Istri Jules meninggal karena dia mengalami depresi berat dan mengakhiri hidupnya sendiri, membakar apartemennya dan mengunci kedua anaknya di kamar. Dan dari kedua anak itu yang selamat hanyalah Fabian.
Ironisnya, Jules kala itu masih bekerja di pemadam kebakaran sebagai penerima keluhan kurang lebih sama seperti sekarang. Cerita ini mengisyaratkan kepada Clara bahwa bukan hanya dirinya sendiri yang menderita. Dan scene kita berpindah, terlihat mobil sedang dalam perjalanan. Entah siapa yang mengendarainya, tapi ini misterius banget. Jules dan Clara masing-masing di rumahnya. Terjadi hal aneh. Clara mendengar suara berasal dari kamar dan Jules melihat ke dapur ada tumpahan air dan salah satu pisaunya hilang. Suara dari kamar Clara tersebut merupakan suara video yang diputar di laptop. Video Clara ketika akan memuaskan nafsu Martin. Nggak cuma video aja, tapi ada tulisan menggunakan darah. Tulisan yang sama di awal film. Lalu Clara menghancurkan laptop itu dan mengalami hal mengerikan. Guck mich an. Jetzt zeig mir dein Gesicht. Dan sementara Jules mengambil 2 bohlam untuk dihancurkan, serpihan dari bohlam tersebut ditabur di depan pintu. Yah, dia membuat jebakan. Lalu Clara memanggil Jules dan Clara bilang kalau kalender killer pernah ke tempatnya saat ini. Clara pun memfoto tulisan itu dan dikirim kepada Jules. Lalu kita melihat mobil yang sampai di suatu lokasi dan ternyata itu adalah pria yang memiliki banyak foto korban. Clara bilang kepada Jules, sekarang polisi dan Martin harus percaya perkataannya karena sudah ada bukti. Tapi kondisi lain terpikirkan oleh Clara. Dia mengira dalang semua ini adalah Martin karena rumah ini hanya diketahui oleh Martin dan juga video itu hanya dimiliki Martin juga. Lalu tiba-tiba pria tadi datang menuju rumah Clara. Jules gak bisa ngapa-ngapain, dia hanya menyuruh Clara untuk pergi. Tapi sudah terlambat karena pria itu sudah masuk ke dalam rumah. Masih belum tahu pria ini kalender killer atau bukan. Yang pasti dia datang begitu misterius dan membawa pistol. Clara bersembunyi saat pria itu masuk. Pria ini melihat tulisan darah di kamar juga bekas laptop yang dihancurkan. Dia tidak menemukan Clara karena Clara berhasil kabur. Dia berada di garasi dan berhasil keluar lari ke hutan. Jules masih menunggu kabar Clara karena telepon dimatikan olehnya. Lalu papa menelpon lagi Jules dan ternyata papa adalah orang yang menghampiri Clara, atau mungkin dia adalah kalender killer, belum bisa dipastikan. Tapi papa bertanya lagi soal Clara di sini. Papa mengaku sedang di tempat hotel sebelumnya Clara dan Martin kunjungi. Lalu papa bilang kalau Clara ini tuh berbohong kepada Jules. Jules nggak mau mendengar perkataan papa terlalu banyak, menutup telepon. Clara masih berlari di dalam hutan dan sampai akhirnya karena kelelahan dia terjatuh. Lalu datang mobil menemukan Clara yang tergeletak. Pria dari mobil itu keluar menolong Clara. Panik awalnya Clara karena orang asing. Tapi pria ini dengan baik mengenalkan dirinya bernama Hendrik, akan menolong Clara dan tidak akan melukainya. Dan sementara Martin sampai ke rumah tempat Clara bersembunyi. Papa masih berada di sekitar. Dia juga melihat Martin masuk ke rumah. Martin di dalam tidak menemukan apapun, hanya ada jejak kaki. Clara sudah sadarkan diri membaik. Dia meminta kepada Hendrik untuk minta diturunin kalau sudah sampai di kota. Tapi Hendrik baik. Dia berniat mengantarkan Clara menuju rumah sakit. Di sini mereka ngobrol. Hendrik menggunakan kostum Sinterklas karena dia baru saja pulang dari pesta lajang. Lalu Clara menelpon lagi Jules. Clara bilang kepada Jules dia baru saja melihat The Calendar Killer. Tujuan Clara ini hanya pulang dan bisa bertemu dengan Amelia. Lalu Jules mengatakan jangan percaya kepada siapapun di malam ini. Lalu tangisan Fabian terdengar. Dia mengigau, badan Fabian panas dan Jules memberi obat penurun panas. Fabian masih gak tenang memanggil ibunya. Clara meminta Jules meletakkan telepon ke kuping Fabian dan Clara bernyanyi membuat Fabian terlelap. Jules yang mendengar nyanyian Clara menangis. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu yang sama dinyanyikan oleh istrinya dulu kepada anaknya. Karena kebaikan Clara, Jules meminta
lokasi Clara saat ini, dia ingin menjemput langsung Clara dimanapun lokasinya berada. Namun jawaban Clara, dia hanya ingin kembali kepada Amelia. Clara ingin berada di samping anaknya. Kekerasan yang dilakukan Martin selalu disembunyikan, dia rela mendapatkannya karena Clara cinta kepada Martin. Namun untuk saat ini Clara sudah muak dan akan menjemput Amelia untuk pergi. Jules mendengar ini, dia rela membantu dan akan membuat Clara hidup aman. Namun apa yang dilakukan Jules sudahlah cukup bagi Clara. Clara akan melakukannya sendirian. Henrik mendengar semua percakapan, lalu Clara meminta rokok kepadanya. Clara mengambilnya sendiri di kotak, dan ketika meminta korek saat Henrik mengambilnya, Clara melihat alat setrum di mobilnya. Clara panik meminta untuk berhenti. Henrik menenangkan Clara sambil berhenti. Dia bilang selalu membawa alat ini kemanapun pergi. Henrik janji dia tidak akan melukai Clara. Dan tiba-tiba ternyata Martin datang. Martin dihentikan oleh Clara dan menolong Henrik masuk ke mobilnya. Clara di sini menatap alat setrum, juga menatap Henrik, tatapan kode yang mengisyaratkan sesuatu. Clara pun dibawa pulang oleh Martin menuju rumah. Martin marah. Dia menjemput Clara dan menemukan jejak kaki saat di rumah tempat persembunyian Clara. Lalu Clara menunjukkan foto tulisan dari kalender killer. Meskipun sudah ada bukti nih, respon Martin masih aja nggak percaya. Jules masih menunggu kabar dari Clara. Dia mendengar suara lagi. Jules siaga membawa pisau dapur. Kita kembali ke Clara. Clara membuka HP untuk melihat pesan dari Vigo. Kini obrolan tentang keadaan mereka berdua. Sebenarnya Martin pernah melakukan terapi untuk dirinya sendiri soal Martin yang suka fantasi yang aneh. Tapi Martin berhenti terapi. Dia merasa terapi itu tidak berguna, memvonis Martin orang yang tidak percaya diri. Martin ngoceh, membuktikan kalau dirinya tuh tidak ada masalah. Seperti sekarang, dia berani bercerita kepada orang lain. Jikalau dia harus berkenalan dengan orang lain, dia akan berani mengaku dengan mengatakan, "Aku Martin, umur 44 tahun, aku memukuli istriku." Clara menanggapi, tapi Martin malah emosi dan memberhentikan mobil. Bagi Martin, perkataan Clara apapun itu, dia anggap sebagai provokasi. Dan pada akhirnya Clara disakiti secara fisik oleh Martin. Jules masih menunggu kabar dari Clara. Lalu suara itu kembali ada. Dia mencarinya dan tidak sadar menginjak jebakan yang telah dia buat sendiri. Saat sedang memeriksa kakinya, suara itu muncul lagi. Terdengar buka pintu dari kamar Fabian. Jules menghampirinya dan dia menemukan ruangan kecil. Ada handphone di sini dengan kondisi mati. Jules lanjut mencari lagi dan yang terjadi. Jules terkena goresan pisau dan orang yang menyerang Jules kabur melalui jendela. Jules berkata kepadanya, "Aku bisa membantumu." Martin, Clara, dan Papa sudah sampai di apartemen Martin. Saat ketika di parkiran, Clara menyetrum Martin lalu pergi membawa kunci mobil dan mengunci Martin di dalam. Jules mengobati lukanya sendiri dan Clara berlari menuju kamar. Ketika masuk ke apartemen, dia memanggil Vigo tapi tidak menyaut. Dan ternyata apartemen atau rumah Martin adalah tempat Jules berada. Dan yang mengejutkannya lagi, Fabian adalah Amelia, anaknya Clara. Ketika Clara bertemu dengan Jules di kamar, ya, Jules adalah the calendar killer. Orang yang menyerang Jules adalah Vigo. Jules membawa Clara keluar dari kamar dan merebut alat setrum yang dia bawa. Jules membawa ke kamar mandi dan melihat tulisan dengan darah yang sama persis seperti di awal film. Jules bertanya keberadaan Martin. Clara dibawa ke dapur oleh Jules. Dia sempat mencoba mengambil pisau namun Jules berhasil menahannya. Papa sudah turun dari mobil dan Martin menghancurkan kaca mobil berhasil keluar. Clara diikat oleh Jules karena waktu tinggal 10 menit lagi akan ganti tanggal. Jules memberikan pilihan Martin atau Clara yang harus mati. Clara membujuk Jules, hentikan kegilaan ini. Lalu Martin datang dan mendengar percakapan Jules dan Clara. Dia membawa stick golf lalu
Papa berjalan menuju apartemen Martin dan melihat jasad Vigo tergeletak, dan kini dia tahu lokasi Jules berada. Waktu sisa 4 menit lagi, Jules meminta Clara membunuh Martin, kalau tidak dia akan membunuh Clara. Sempat menolak Clara. Clara tidak ingin membunuh suaminya meskipun dia bejat. Jules memaksa Clara untuk melakukannya. Mau gak mau, Clara pun melakukannya. Dan yang terjadi sebenarnya adalah Clara merangkak menjauh dari Jules karena kakinya diikat. Tapi sayang, dia berhasil tertangkap dan kini Jules terpaksa harus mengakhiri hidup mereka. Tapi keajaiban datang tepat waktu. Papa berhasil menembak Jules. Papa mengaku di hadapan Clara, Jules adalah anaknya. Selama ini Papa mencoba menghentikan Jules. Papa mengetahui Jules adalah kalender killer dari tulisan angka 2. Clara melepaskan ikatan di kakinya dan lari menuju Amelia. Singkat cerita, pers diadakan. Martin selaku menteri yang menjabat sekaligus korban selamat dari kalender killer. Dia melakukan pidato dan saat dia sedang berpidato, tiba-tiba handphone orang-orang di sekitar memutar rekaman pengakuan Martin memukuli istrinya. Martin baru menyadari percakapan itu direkam saat perjalanan pulang. Martin pun ditangkap polisi karena kasus kekerasan. Martin dipenjara dan divonis hukuman 5 tahun. Clara hidup bahagia dengan Amelia. Film pun tamat. Oke, bagaimana penonton? Film yang sungguh luar biasa, plot twist. Baiklah, cukup di sini aja video hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Gua Angga. Terima kasih.